Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنتم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami' At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat usia yang masih kita rasakan. Nikmat kita masih bisa hidup. Nikmat kita masih bisa menjalankan semua aktivitas keseharian kita dengan penuh kelancaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita dan dapat mengisinya dengan berbagai amal ibadah untuk menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat tingkatan usia yang kita rasakan adalah di usia muda. Di usia yang penuh dengan kekuatan. Di usia yang penuh dengan berbagai potensi manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa masa muda itu masa yang penuh dengan kekuatan. Allah menjelaskan di dalam surat Ar-Rum, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian pada awalnya dalam keadaan lemah, dalam keadaan bayi, dalam keadaan janin, dalam keadaan anak-anak. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah menjadikan kalian yang lemah menjadi kuat di usia muda. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'thaw wa syaibah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia yang tadinya kuat, yang tadinya muda menjadi lemah di usia senja, di usia tua. Para ulama menjelaskan bahwa masa muda adalah masa di antara masa lemah ketika bayi dan masa lemah di antara tua. Sehingga masa muda adalah masa pertengahan di mana manusia bisa melaksanakan aktivitas dengan penuh kekuatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muda adalah masa yang akan menentukan masa depan bangsa kita, yang akan menentukan keberhasilan peradaban umat manusia di masa yang akan datang. Anak muda hari ini muda, di masa yang akan datang akan menjadi pemimpin. Bahkan di dalam agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini sangat memperhatikan betul tentang masa muda. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyinggung tentang masa muda di dalam banyak ayat. Di antaranya
Setiap para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini usianya dalam keadaan muda. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala ia menghancurkan patung-patung berhala di kerajaan Namrud, Raja Namrud marah dan bertanya kepada pengawal-pengawalnya, siapakah yang melakukan perbuatan ini, menghancurkan Tuhan-Tuhan berhala ini? Kemudian orang-orang menjawab, sami'na fatai yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang pemuda yang ia telah menghancurkan patung-patung berhala ini. Dari ayat ini Allah ingin menjelaskan bahwa pemudalah yang berani. Pemudalah yang memiliki keberanian untuk melawan kebatilan. Pemudalah yang memiliki keberanian untuk menegakkan kebenaran. Sehingga di situ Nabi Ibrahim disebutkan fata. Menurut ulama, menurut Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, fata di situ artinya seorang pemuda. Nabi Yusuf alaihi salam ketika digoda oleh wanita istri pejabat Mesir untuk melakukan perbuatan zina, Nabi Yusuf dengan hebatnya, dengan bangganya menolak ajakan tersebut karena ia memiliki kekuatan masa muda. Bagaimana ia bisa menahan hawa nafsunya, luar biasa sekali. Di dalam Al-Quran terdapat kisah surat Al-Kahfi, di mana di situ disebutkan 7 orang pemuda mempertahankan imannya, mempertahankan Islamnya, karena ia tidak bisa memperlihatkan keimanannya di hadapan orang lain. Maka 7 orang pemuda ini kabur dari kerajaan dan bersembunyi di dalam gua sampai Allah tidurkan 300 tahun di dalam gua demi menyelamatkan imannya. Rasulullah SAW juga banyak sekali membimbing, mengarahkan anak-anak muda untuk dapat menggunakan potensinya demi menegakkan agama Islam. Agama Islam dapat tersebar ke berbagai penjuru dunia karena berkat jasa anak-anak muda. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda, mereka adalah yang lebih cepat untuk meyakini kebenaran dibandingkan dengan orang-orang yang tua, daripada orang-orang yang sudah sepuh. Kalau kita melihat bagaimana sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegakkan Islam, yang menyebarkan Islam adalah mereka sahabat-sahabat yang masih muda. Abu Bakar As-Siddiq umurnya masuk Islam di umur 38 tahun. Umar ibn al-Khattab masuk Islam umurnya di 27 tahun. Ali bin Abi Thalib masuk Islam umurnya 10 tahun. Utsman ibn Affan masuk Islam umurnya 37 tahun. Usamah bin Zaid masih muda, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan ia sebagai komandan di dalam sebuah peperangan. Mu'ad bin Jabal masih muda, Rasul utus ke negeri Yaman untuk menyebarkan Islam. Khalid ibn al-Walid, sahabat Nabi masih muda, Rasul jadikan sebagai panglima perang. Mus'ab bin Umair masih muda, Allah utus berikan tugas untuk mendakwahkan Islam ke kota Madinah. Sehingga berkat Mus'ab bin Umair, seluruh warga Madinah masuk Islam. Luar biasa anak-anak muda ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, hendaknya seorang pemuda agar ia meyakini bahwa Islam adalah agama Allah dan Rasulnya yang akan mengangkat harkat dan derajat pemuda. Dengan Islam, masa muda menjadi bermanfaat. Dengan Islam, masa muda menjadi penuh dengan kebaikan dan karya. Sehingga tanpa Islam, maka masa muda akan habis dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika anak mudanya tidak mau belajar Islam, maka ia akan terbawa arus pergaulan bebas. Akan terbawa arus kebatilan. Akan terbawa arus kemaksiatan. Sehingga tidak heran ketika anak-anak mudanya itu jauh dari Islam, tidak mau belajar Islam, tidak mau mendalami agama Islam dengan sungguh-sungguh, maka mereka menjadi anak-anak muda yang rusak. Bahkan dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam menjadi menjajakkan kebatilan dan menjajakan kejahatan untuk disebarkan kepada masyarakat.
Sehingga jangan heran di masyarakat kita ada sampah-sampah masyarakat. Karena mereka anak-anak muda yang pengangguran, yang tidak diisi waktunya dengan belajar agama Islam yang benar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas siapakah yang mengarahkan anak-anak muda ini? Yaitu tugas kita sebagai orang tua. Tugas kita yang usianya sudah senja, yang memiliki banyak pengalaman. Maka didiklah, arahkanlah, nasihatilah anak-anak muda agar mereka mencintai agamanya, agar mereka mencintai Islam, agar mereka mau untuk belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain menjadi tugas orang tua, juga menjadi tugas pemerintah, juga menjadi tugas para guru, para asatid, para syekh, agar mengarahkan anak muda ini agar mereka memiliki aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi umat dan bangsa dan negara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa nasihat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak muda, di antaranya nasihat Rasul kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Abdullah bin Abbas masih kecil, masih remaja, oleh Rasul dinasihati dengan nasihat yang luar biasa. Ya gulam, wahai anak muda, ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Ista'in billah, idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengajarkan Abdullah bin Abbas bagaimana adab-adab makan. Ya gulam, wahai anak muda, samillah, bacalah bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang dekat dengan kamu. Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada anak-anak muda supaya mereka bersemangat untuk terus memperbaiki diri, untuk terus memperdalami agamanya, sampai Rasulullah mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan di yaumil kiamat nanti yang akan mendapatkan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Di saat panas yang luar biasa, keringat bercucuran, kata Nabi ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan yang dingin dan tidak panas. Di antara 7 golongan ini adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang istiqomah, tumbuh semenjak kecil di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sukanya kumpul di masjid, senang datang ke masjid, senang datang ke majelis taklim, senang datang ke tempat-tempat pendidikan. Karena itulah yang akan mengangkat harkat dan derajat anak-anak muda di masa yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain juga Nabi mewasiatkan kepada anak-anak muda agar berhati-hati dengan waktu, apalagi waktu di usia muda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, igtanin khamsan qabla khamsin. Isilah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Di antaranya syababaka qabla haramik. Isilah masa mudamu dengan hal yang bermanfaat sebelum datang masa tuamu. Karena kalau masa muda diisi dengan hal yang tidak bermanfaat, kamu akan menyesal ketika kamu sudah sampai di usia tua. Di dalam hadis yang lain juga Rasul mengatakan, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Pada hari kiamat nanti, setiap orang akan ditanya oleh Allah 4 perkara. Di antaranya adalah an syababihi, akan ditanya tentang usia mudanya. Apakah diisi dengan hal yang bermanfaat ataukah diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nasihat-nasihat yang utama agar kita bisa menjaga masa muda kita, agar terus senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar tidak menyimpang mengikuti jalan-jalan setan, agar tidak menyimpang jalan-jalan yang sesat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtar as-sahib as-salih. Pilihlah teman yang baik. Pilihlah teman yang saleh. Pilihlah rekan yang dekat dengan agama Islam.
pilihlah orang-orang yang dekat dengan ulama. Karena masa muda ini ditentukan oleh bagaimana lingkungannya. Rusak atau berhasilnya anak muda ditentukan oleh di mana ia berteman. Ketika teman-temannya adalah santri, ketika teman-temannya adalah pemuda-pemuda yang saleh, pemuda-pemuda yang semangat, maka ia pun akan menjadi pemuda yang soleh. Tapi ketika teman-temannya pemabuk, teman-temannya adalah tukang jahat, orang-orang jahat, maka ia pun akan menjadi orang yang jahat. Sehingga pepatah mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu seperti sahib, akan menarik kepada kebaikan atau menarik kepada keburukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir adalah agar anak muda senantiasa menghargai dan menghormati orang tuanya. Karena orang tua kita telah melahirkan kita, telah berjasa membesarkan kita, dan hormatilah orang tuamu, karena menghormati bakti kepada orang tua adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali anak-anak muda yang berhasil dunianya tapi lupa kepada orang tuanya. Dan dia tidak tahu bahwa doa atau keberhasilan itu ada pada bakti kepada orang tuanya. Bukan hanya orang tua, tetapi bagaimana menghormati guru-gurunya. Menghormati orang-orang yang telah mengajarkannya 1 huruf, 2 huruf. Itu pun akan memberikan keberkahan kepada kita sebagai anak muda. Dan mudah-mudahan anak-anak muda kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjaga anak-anak muda kita dari kemunkaran, dari kemaksiatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan hati pemuda agar ia cinta kepada agamanya, cinta kepada bangsanya, cinta kepada negerinya, dan memberikan karya yang terbaik untuk negeri ini dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Maka jadilah kita berusaha menjadi agen yang bermanfaat bagi lingkungan kita, bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita, bagi bangsa dan negara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.